Apa itu realitas? Apakah dunia yang kita jalani ini adalah sebuah sistem yang berjalan dengan aturan tertentu, seperti roda gigi dalam mesin yang kompleks? Dari awal peradaban, manusia mencoba memahami pola di sekelilingnya, dari pergerakan bintang, arus sungai, hingga perilaku manusia sendiri. Namun, bagaimana jika kita bisa menciptakan dunia baru, dunia yang dikendalikan oleh angka dan model? Inilah yang bisa disebut simulasi sistem. Di dalam buku yang berjudul Discrete Event System Simulation yang ditulis oleh Jerry Banks, John S. Carlson, Barry L. Nelson, dan David M. Nichols menjelaskan bahwa simulasi adalah peniruan dari operasi suatu sistem atau proses yang direpresentasikan oleh model yang diasumsikan atau dibangun. Model digunakan untuk mereplikasi situasi nyata. Buku ini menekankan bahwa simulasi adalah alat untuk meniru operasi sistem nyata menggunakan model, yang memungkinkan kita untuk mempelajari perilaku sistem tanpa harus berinteraksi langsung dengan sistem tersebut. Dalam kehidupan nyata, kita menghadapi sistem yang kompleks setiap harinya, dari lalu lintas kota yang padat, rantai pasokan barang yang rumit, hingga interaksi sosial yang tak terduga. Kita ingin memahami sistem ini agar dapat mengoptimalkan, memperbaiki, atau bahkan menghindari kesalahan besar. Tapi, bagaimana kita bisa merasakan dunia yang bukan dunia nyata? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Bang, kaget gua. Terlalu rame, guys. Satu. Oke, satu di situ. Sorry lama ya. Buset, tiba-tiba rame banget, guys. Dalam cuplikan video tadi, kita bisa melihat bahwasanya dalam dunia industri dan manajemen operasional, antrian dikenal sebagai bagian dari teori antrian atau queue teori. Antrian yang terlalu panjang bisa menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, penurunan efisiensi, dan bahkan potensi kerugian bisnis. Inilah mengapa simulasi sistem sangat penting dalam mengelola antrian. Simulasi sistem memungkinkan kita untuk memprediksi dan mengoptimalkan kinerja antrian sebelum menerapkan perubahan di dunia nyata. Dengan menggunakan perangkat lunak seperti Arena, Simulink, atau AnyLogic, kita dapat mensimulasikan berbagai skenario untuk mengetahui solusi terbaik dalam mengurangi waktu tunggu. Misalnya, dalam antrian kasir supermarket, jika antrian selalu panjang, ada beberapa strategi yang bisa diuji, seperti menambah jumlah kasir, menerapkan sistem antrian tunggal agar pelanggan dilayani lebih merata, menggunakan teknologi seperti self-checkout atau mempercepat layanan. Hasil simulasi akan menunjukkan skenario mana yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus langsung mengubah sistem yang ada. Dengan simulasi sistem, perusahaan dan organisasi dapat mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar asumsi. Selain itu, simulasi juga membantu mengurangi biaya uji coba di dunia nyata dan meminimalisir risiko keputusan yang salah. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mari kita melihat dan menilik sejarah dahulu. Algebra is like sheet music. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent.
the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. Manhattan Project memiliki hubungan yang erat dengan simulasi sistem, terutama dalam konteks simulasi fisika nuklir, manajemen proyek kompleks, dan eksperimen komputasi. Para ilmuwan di Los Alamos menggunakan simulasi untuk memodelkan reaksi fisi nuklir dan memastikan bahwa desain bom atom akan berfungsi sebelum diuji secara nyata. Mereka menggunakan metode Monte Carlo yang merupakan dasar dalam simulasi modern untuk memperkirakan probabilitas interaksi partikel dalam inti atom. Misalnya, simulasi diperlukan untuk memahami massa kritis, jumlah minimum material nuklir yang dibutuhkan untuk reaksi berantai yang berkelanjutan. Sebelum melakukan uji coba Trinity Test, uji pertama bom atom di New Mexico pada 16 Juli 1945, para ilmuwan menggunakan model matematis untuk memperkirakan kekuatan ledakan, distribusi radiasi, dan dampak lingkungan. Simulasi ini membantu dalam menentukan lokasi optimal untuk pengujian dan keamanan personel di sekitarnya. Manhattan Project melibatkan ribuan ilmuwan, insinyur, dan pekerja dari berbagai bidang, sehingga manajemen proyek yang efektif sangat diperlukan. Teknik simulasi ini digunakan untuk merencanakan rantai pasokan, alokasi sumber daya, dan waktu pengembangan. Manhattan Project mendorong penggunaan awal komputer untuk simulasi, salah satunya IBM Harvard Mark I, yang membantu melakukan perhitungan kompleks dalam desain bom atom. Ini menjadi dasar bagi pengembangan simulasi numerik modern yang saat ini digunakan dalam industri dan penelitian simulasi sistem. Manhattan Project adalah salah satu contoh awal bagaimana simulasi sistem digunakan dalam proyek teknik besar, dari pemodelan reaksi nuklir, pengujian senjata, hingga manajemen proyek yang kompleks. Simulasi memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan proyek ini. Teknik-teknik simulasi yang dikembangkan selama Manhattan Project kini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk rekayasa sistem, industri nuklir, dan bahkan manufaktur modern. Kita sudah melihat dan mengetahui seberapa penting simulasi sistem bekerja untuk kehidupan dunia nyata. Simulasi sistem memiliki beberapa komponen utama, yaitu variable input, model proses, output, dan feedback loop, di mana variable input adalah faktor yang dapat kita kendalikan dalam simulasi, seperti jumlah kendaraan di jalan atau kecepatan produksi di pabrik. Model proses, aturan-aturan yang menentukan bagaimana variable input berinteraksi, misalnya bagaimana antrean terbentuk di kasir supermarket. Output, hasil yang kita dapatkan dari simulasi, seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Feedback loop, umpan balik dalam sistem, di mana hasil dari simulasi bisa digunakan kembali untuk mengoptimalkan proses. Semua ini membentuk sebuah sistem yang dapat dianalisis, diubah, dan diprediksi. Tapi, apakah ini cukup untuk merepresentasikan kenyataan? Dunia ini penuh dengan kompleksitas. Oleh karena itu, kita memiliki beberapa pendekatan dalam simulasi, seperti simulasi diskrit, simulasi kontinu, Monte Carlo, dan simulasi AG. Simulasi diskrit digunakan untuk sistem yang berjalan dalam langkah-langkah terpisah, seperti antrean pelanggan di bank. Simulasi kontinu untuk sistem yang berubah secara terus-menerus, seperti pergerakan fluida dalam pipa atau perubahan suhu dalam sebuah ruangan. Monte Carlo, simulasi berbasis probabilitas, digunakan dalam analisis risiko atau prediksi saham. Simulasi AG, model yang mereplikasi perilaku individu dalam suatu sistem, seperti pergerakan orang dalam keadaan darurat. Seperti ilmuwan yang meneliti dunia baru,
Kita menggunakan simulasi sistem untuk menjelajahi kemungkinan yang tak terbatas. Tetapi, seberapa jauh kita bisa membawa simulasi ini? Apakah kita juga sedang hidup dalam sebuah simulasi? Simulasi sistem telah mengubah cara kita memahami dunia, dari peningkatan efisiensi di industri manufaktur, merancang kota pintar, hingga membantu dalam penelitian medis. Di bidang transportasi, simulasi membuat kita memahami pola lalu lintas dalam mengurangi kemacetan. Di dunia keuangan, kita dapat menganalisis risiko investasi dan meramalkan pasar saham. Di kesehatan, simulasi memungkinkan kita menguji perawatan medis sebelum diterapkan pada manusia. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Simulasi sistem memberi kita alat untuk memahami dan mengendalikan kompleksitas ini. Tapi, apakah dengan memahami dunia melalui simulasi, kita benar-benar memahami realitas itu sendiri? Seperti kata Plato dalam Allegori guanya, apakah kita hanya melihat bayangan di dinding? Ataukah simulasi ini adalah kunci untuk melihat cahaya di luar gua? Saya Arif Irfan Nur Hakim, terima kasih dan sampai jumpa.